Memang sih masyarakat awam mungkin banyak yang belum tahu itu apa WBK, WBBM dan tujuannya itu untuk apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja. Minimal lah kita bisa menyamai dengan pelayanan publiknya yang di bank gitu ya. Bank. Betul, Dan betul. itu sangat luar biasa loh pelayanan publik bank. Dari security di depan, Ya, betul, mereka betul. sudah menyambut, mereka memahami tugas dan fungsi Betul. kita, ya Bahkan kan. kadang-kadang tak sampai ke teller atau ke informasi selesai di security bank. Nah itu, Biasanya kayak gitu tuh di itu yang luar Ya, biasa, itu luar dari biasa di pelayanan bank-bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pengayoman, saudara mare, Anda taulan dimanapun korang berada. Jumpa lagi dengan saya Wak Ahmed. Nah, dimana lagi kalau bukan di acara yang selalu kita tunggu-tunggu. Saya mau hukum. Apa tuh? Oke, nah kita Sembang Hukum ini masuk di musim kedua ya, di episode ke-8. Kali ini kita akan ngebahas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi itu tak lepas dari zona integritas. Nah, zona integritas pun tak lepas dari WBK dan WBBM. Nah, itulah tajuk kita hari ini yang berkaitan dengan WBK dan WBBM, yaitu WBK dan WBBM apakah cuma predikat atau memang bukti nyata dari integritas. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu. Ini bukan sembarangan nih tamunya ini. Memang di Sembang Hukum tamu tak ada yang sembarangan. Orang-orang terpilih semua. Dia ini seorang pakar di bidang reformasi birokrasi, terutama di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ya. Tadinya dia ini seorang CEO RB reformasi birokrasi. Bukan kali ya. Langsung aja lah kita undang. Nah, selamat datang Bang Fitriadi. Ya, terima kasih Bang Ahmed. Ini panggil abang lah ya kan. Biar kita nampak muda selalu. Iya, walaupun udah kurang lebih umur kita Ya. lebih ya. Abang 28, saya 25. Oh iya. Oke, Bang Pit ini termasuk legend lah ya di kantor hukum. Sejak Kumham kemudian kita jadi Kementerian Hukum, beliau memang dari awal selalu berkecimpung atau berkutat di sekitar reformasi birokrasi ya, WBK dan WBBM tadi. Nah, apa kabar Bang? Sehat ya? Oh, sehat. Kebetulan puasa nih, mungkin suaranya agak nyangkut-nyangkut sedikit nih. Ya, ini Apa-apa memang tak apa-apa. Memang di tengah bulan puasa ini syuting tengah-tengah hari nih. Di tengah bulan puasa ini semoga aman lah puasa kita sampai sore nanti ya. Amin. Mungkin Bang, belum kita mulai, biar kawan-kawan atau sobat pengenalan tahu di luar, bolehlah Bang perkenalkan singkat lah Abang, nama di mana, terus Abang ini backgroundnya apa dulu sampai sekarang, yang kalau boleh saya spill sedikit, dulu tak salah pernah bawa tugas pemasyarakatan ya, terus pindah ke sini. Bolehlah cerita sedikit lah tentang Abang tuh siapa. Kalau kami tahu Abang ini CEO soalnya. Sudah CEO RB. Masya Allah. Terima kasih Bang Ahmed udah doain jadi CEO. Ya, kita semua berharap kalau bisa jadi CEO sih sebenarnya sih lebih enak. Amin. Baik, rekan-rekan Sembang Hukum semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fitriadi. Saya angkatan tahun 2007, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang kan sudah Kementerian Hukum tuh. Nah, di awal kerja saya itu saya bekerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Dan di tahun 2015 saya pindah ke sini. 2018 saya pindah ke sini, pindah ke kantor wilayah. Sampai saat ini kebetulan tugas dan fungsi saya itu kebetulan di bidang reformasi birokrasi. Selain itu juga membidangi keprotokolan. Demikian Bang Ahmed. Wih, betul kan? Saya bilang apa? Legend nih, 2007, senior nih kawan. Oke, tadi Bang pernah di Rutan ya, Rutan kelas 1, kemudian pindah ke Kanwil. Sejak itulah di Humas sampai sekarang ya, di Humas. Ya memang beliau ini termasuk senior protokoler juga, kemudian juga yang sampai sekarang memegang RB dari awal itu. Gitu kan? Benar sekali Bang Ahmed. Bang Pit, gila ya, biar tak puasa nih, jadi kita santai-santai aja temu tapi tetap on point gitu.
kita tahu kan RB, reformasi birokrasi, kemudian zona integritas, yang di bawahnya itu ada WBK dan WBBM. Mungkin orang selalu dengar WBK, WBBM, WBK, WBBM. WBK, WBBM itu apa sih sebenarnya? Ini kami yang awam nih, mungkin kalau kita baca peraturan itu kan pening kepala kan, banyak kali penjelasannya secara singkat atau yang mudah dipahami lah. Menurut Bang Pri itu apa WBK, WBBM itu? Oke. Mungkin ya memang sih masyarakat awam mungkin banyak yang belum tahu itu apa WBK, WBBM dan tujuannya itu untuk apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja. Nah, WBK dan WBBM, WBK itu sendiri kepanjangannya adalah wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi. Nah, sedangkan WBBM itu adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, WBK ini adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berfokus utama untuk pencegahan korupsi. Nah, bagaimana pencegahan korupsi itu dilaksanakan melalui 6 manajemen area perubahan. Nah, 6 manajemen area perubahan yang pertama itu adalah 1 manajemen perubahan, 2 manajemen penataan tata laksana, 3 manajemen peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4 manajemen akuntabilitas, 5 manajemen pengawasan, dan yang keenam yang terakhir itu adalah manajemen peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, sedangkan WBBM itu adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang wilayahnya bebas dari korupsi, namun juga menerapkan birokrasi yang bersih dan melayani. Nah, ini buktinya apa? Buktinya artinya birokrasinya itu memang sudah benar-benar berdampak ke masyarakat, dibuktikan dengan pelayanan publik prima, layanan publik yang lebih baik, terus adanya inovasi layanan, dan secara tidak langsung mengedepankan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, inilah bedanya antara WBK dan WBBM, Bang Amen. Oke, berarti kan inti dari WBK dan WBBM ini kan ujungnya adalah memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat dari peningkatan pelayanan publik tadi ya, melalui perubahan di 6 area perubahan tadi. Iya, benar, Bang Amen. Seperti Itu tadi ada manajemen perubahan, terus tata laksana ya, Ya, kemudian SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas publik. Ya. Oh, jadi dari untuk melakukan atau mendapatkan predikat WBK WBM ini harus mulai dari 6 area tadi ya, Bang? Iya, benar-benar. Oke, Bang. Terus untuk dapat WBK dan WBBM, WBK dulu kan, WBK terus lanjut ke WBBM. Iya, benar. Satker atau instansi ini kan perlu semacam challenging ya, atau banyak kriteria yang harus dipenuhi. Iya. Dan setahu saya itu cukup ketat juga itu persaingannya. Diberikannya predikat WBK WBBM ini itu untuk suatu instansi atau satker itu sekedar predikat kah, atau ada memang perubahan yang dibawa dari WBK dan WBBM ini? Baik. Kalau menurut saya sih, selama ini saya membidangi reformasi birokrasi, khususnya ya di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, saya dapat merasakan adanya perubahan signifikan, khususnya di sarana prasarana, terus di pegawai sendiri, dengan adanya perubahan di kinerja. Nah, ini kan di dalam pelaksanaan pelaksanaan WBK maupun WBM itu ada kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian inilah yang di 6 area perubahan. Nah, itu semuanya berkaitan dengan tugas dan fungsi kita masing-masing di setiap instansi. Nah, jadi secara tidak langsung yang mendapat manfaat yaitu masyarakat sendiri. Misalnya masyarakat datang ke kita, mereka butuh pelayanan apa, kita harus memberikan pelayanan yang prima, kita harus memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai ada komplain dari masyarakat. Nah, inilah kita membuktikan bahwa kita berhak, memang layak mendapatkan predikat WBK. Jangan sampai ada masyarakat yang datang mengeluh ke kita, terus kita tidak memberikan jawaban yang baik. Nah, masyarakat yang datang kita tidak layani dengan baik.
Nah, nanti ujung-ujungnya masyarakat akan bertanya ke kita lagi loh. Loh, itu kan Kanwil Kementerian Hukum sudah dapat predikat WBK, tapi kok kinerjanya kurang baik. Ini yang salah satu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa predikat WBK dan WBBM itu mempunyai efek yang luar biasa, khususnya di instansi pemerintah atau satuan kerja yang telah mendapatkan predikat tersebut. Ya, berarti kan itu mungkin karena seleksi tadi ketat ya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhin biar dapat apa dia tuh predikat WBK tadi nih. Jadi kan dia tak serta-merta kita usulkan ada data dukung, seterusnya ada data dukung, ada banyak hal yang harus dipenuhi biar dapat predikat ini. Dan jadi tentunya itu yang berimbas juga ke pelayanan publik atau pelayanan langsung diterima masyarakat tadi ya. Ya, benar-benar. Ya, masyarakat itu langsung dapat berinteraksi langsung dengan kita, terus juga tidak berbelit-belit, jadi ya kan pelayanan juga lebih mudah. Ya, terus juga tentu juga ini ada diberikan ruang khusus juga lah ya untuk kawan-kawan kita yang disabilitas atau yang kelompok rentan. Kelompok rentan. Nah, itu tentu ada juga dikasih ruang yang tadinya mungkin sedikit tersamarkan dengan ada WBK ini, mereka jadi ada hak yang sama dengan yang lain gitu ya. Iya, benar-benar. Dan kebetulan di kantor wilayah saat ini untuk fasilitas bagi kelompok rentan, kalau saya lihat sudah baik ya. Mungkin ada perlu hal-hal khusus yang perlu ditambahkan ke depannya. Tapi kalau secara umum untuk kelompok rentan, pelayanan untuk pelayanan publiknya itu sudah cukup baik. Ya, nah, meskipun ya harus kita akui sangat jarang sih masyarakat dari kelompok rentan yang hadir langsung ke kantor wilayah yang membutuhkan layanan. Tapi kita sebagai salah satu satker yang telah meraih predikat WBK memang wajib untuk menyediakan fasilitas dan prasarana. Itu salah satu syarat wajib ya? Iya, benar. Syarat wajib untuk kelompok rentan itu ya? Wajib, dan itu menjadi penilaian plus di penilaian WBK, WBBM gitu. Makanya kita Kanwil Kementerian Hukum Kepri dapat WBK ya. Jadi dari segala 6 tadi area perubahan tadi sudah nilainya mungkin 100 semua gitu ya. Iya, udah bagus semua lah gitu. Oke, Bang. Kalau kita nih instansi atau kita sebagai satker atau instansi lah ini berencana atau berniat untuk membangun zona integritas dari WBK, WBBM ini, itu langkah-langkah awal tuh apa dulu nih kira-kira yang perlu dibuat dari instansi tersebut nih? Entah komitmen pimpinan ke, atau perubahan mindset pegawai ke, atau apa gitu? Apa yang pertama kali, terus selanjutnya apa gitu? Nah, kalau untuk tahap dari pembangunan zona integritas, baik WBK maupun WBBM, itu harus diawali dengan komitmen pimpinan. Nah, komitmen pimpinan ini yang paling penting dalam memegang peranan apakah satker itu dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM. Nah, karena di awal ya, penantangan komitmen bersama pembangunan zona integritas itu adalah antara pimpinan dan jajaran. Oke. Ya, dan itu harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya selain itu juga budaya kerja dari pegawai juga harus berubah dari budaya kerja lalu yang istilahnya mohon maaf elek-elekan, malas-malasan melayani masyarakat. Itu dengan adanya pembangunan zona integritas dan komitmen dari pimpinan untuk menunjukkan bahwa sebuah instansi itu layak mendapat predikat WBK, nah itu secara tidak langsung akan merubah sifat dari perilaku dari pegawai. Nah, kalau menurut saya 2 poin penting itu selain sarpras dan sarana dan prasarana yang bisa menunjang untuk penilaian dalam pembangunan zona integritas. Karena keterkaitannya juga akan kembali ke pelayanan publik. Pelayanan publik tadi ya. Berarti memang inti dari awal tuh pimpinan dulu nih. Iya, pimpinan. Pucuk pimpinan dulu yang dalam bentuk apa tuh Bang biasanya tuh? Kegiatannya apakah ada yang ditandatangani atau ada yang dibuat untuk perjanjian ke bawah-bawahnya? Nah, kalau kita kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
di bulan Januari yang lalu sudah menandatangani penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas ya. menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oh, kita udah menuju ke WBBM ya? Kita udah menuju WBBM, Bang Ahmed. Dan sekarang ini kita masuk dalam tahap penilaian WBBM. Nah, nanti penilaiannya itu akan dilaksanakan diawali dengan tim penilaian mandiri kita. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan dinilai langsung oleh Menpan RB. Apakah layak Satker tersebut mendapat predikat WBBM. Nah, seperti itu Bang Ahmed. Berarti langkah setelah kita dapat tadi kan WBK tadi, ya alhamdulillah nih Kanwil Hukum dapat tahun 2024 Pak. 2024 kita dapat, terus kita lanjut sekarang konsultasi menuju WBBM tadi ya. Ya, benar. Diawali tadi dengan penandatanganan komitmen bersama. Ya, betul. Antara pimpinan dengan seluruh jajaran di bawahnya. Dengan seluruh jajaran di bawahnya. Nah, itu bukti nyata bahwa kita mendukung pembangunan zona integritas tadi. Kemudian Bang, dalam membangun Z ini kan cuman ya banyak hal yang harus kita persiapkan, harus kita buat. Gitu. Apa tantangan terbesarnya dari kita dari awal Abang lah, yang termasuk membangun ZI ini? Apa tantangan terbesarnya? Apakah itu dari sisi administrasi atau dari merubah budaya kerja atau mungkin dari tim kerja yang perlu solidaritas tinggi? Kira-kira apa nih dalam membangun Z ini? Apa tantangan terbesarnya, Bang? Selama saya lebih kurang atau kurang lebih bahasanya? Kurang lebih ya kayaknya. Sekitar kurang lebih 5 tahun saya memidangi RB. Di tahap-tahap awal itu yang agak kesulitan kita, satu masalah inovasi. Oh, inovasi ya? Nah, yang kedua itu terkait sarpras. Nah, kebutuhan sarpras untuk pelayanan publik itu kan menjadi nilai utama juga dalam pembangunan zona integritas. Betul. Itu ya kan? Salah satu yang penting tuh. Salah satu yang penting selain di bidang administrasi tentunya kan pemenuhan data dukung kita terkait tugas dan fungsi di 6 area perubahan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tantangan yang cukup menguras pikiran itu bagaimana kita memenuhi sarpras yang dibutuhkan dalam penilaian WBK WBBM. Nah, selain itu inovasi, terus kalau keterkaitan dengan pemenuhan data dukung, misalnya administrasi, konsistensi pegawai terhadap WBK WBM, saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena selama ini saya melihat kompetensi pegawai di Kanwil Hukum Kepulauan Riau yang dulunya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM itu sangat baik. Kalau dalam upaya pemenuhan data dukung, sepertinya tidak ada yang kesulitan, Bang Ahmed. Hanya saja mungkin ke depannya, apalagi penilaian WBBM ya, karena penilaian WBBM ini lebih ke inovasi yang berdampak langsung ke masyarakat. Nah, itu yang harus lebih kita tingkatkan dibanding nilai yang lain. Berarti inovasi yang di BBM ini yang ditekankan lebih ke inovasi yang langsung berdampak ke masyarakat ya, ke pelayanan masyarakat. Berarti dalam kita bangun WBK WBM ini tentu perlu, mau WBK WBM perlu ada inovasi berarti ya. Iya, benar. Perlu ada inovasi yang bikin kita ini beda dari yang lain gitu. Ya. Hanya saja di WBBM inovasi itu harus lebih baik lagi, harus ditingkatkan. Harus betul-betul yang dia kena langsung ke masyarakat. Iya, benar, harus berdampak langsung ke masyarakat. Oke. Kemudian Bang, kalaulah setiap instansi ini semua kan ada beberapa yang ada nih, terutama di kita ya, di Kanwil Hukum ini udah dapat WBK, dan insya Allah nanti ke depan mungkin kita bisa dapat WBBM. Kira-kira nih apa beda sebelum dan sesudah dapat WBK atau WBBM tadi itu? Yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu apa kira-kira? Baik, Bang Ahmed, kalau menurut saya ya, selama yang saya amati, perubahan mindset dari pegawai. Oke. Nah, sangat luar biasa efek dari WBK dan WBBM. Yang dulu mungkin pegawai ini istilahnya nggak peduli lah, biarin aja lah masyarakat datang tidak dilayani dengan baik. Tapi dengan menyandang predikat
WBK, Satker itu ataupun WBBM, apalagi WBBM ya, itu memang harus setingkat lebih tinggi daripada WBK, terutama terkait pelayanan publik ke levelnya naik masyarakat. sedikit ya? Ya, dia harus naik levelnya. Jadi mindset pegawai di kantor wilayah itu sekarang kalau saya lihat sudah berubah sih. Berubahnya ya cukup drastis. Dan itu juga dapat membawa efek yang baik bagi pelayanan publik kita. Terutama pelayanan publik yang langsung ke masyarakat. Masyarakat hadiri kita layani dengan baik. Nah, sekarang kunci di kita itu bagaimana kita dapat melayani masyarakat dengan baik meskipun sekarang pelayanan kita kan kebanyakan online nih Bang Ahmed. Iya, betul. Tapi tetap betul ada juga. kan masyarakat yang hadir di kita. Tentu 1-2 ada lah yang datang ke Satu dua kantor. ada yang hadir di kita ataupun hubungan baik dengan stakeholder. Iya, Dan itu kan akan membawa dampak yang positif juga di kita. Iya, betul. Misalnya nanti kedepannya dalam pemenuhan survei kepuasan pengguna layanan. Nah, salah satu penggunanya kan bukan hanya masyarakat umum, tapi juga stakeholder kita. Ya, berarti betul. Nah, seperti itu Bang Ahmed. Berarti memang imbasnya itu terasa sekali, terutama Terasa sekali, ya. Ya saya juga ngerasa juga sih di internal kita tuh terasa kalau perubahan dari budaya kerja tuh terasa betul. Ya, dulu kan ya ASN itu selalu dicap ya gitulah ya, yang negatif aja kan. itu Tapi dengan negatif sekarang aja. memang terasa beda. Ya. Betul Bang, terasa beda kali. Dari segi internal kita juga banyak perubahan, kemudian dari layanan juga. Dari pertama saya masuk kantor nih atau saya CPNS sampai sekarang itu jauh beda ya. Ya, Jauh benar kan? dari Jauh sebelum kan? kita sebelum WBK sampai kita dapat WBK jauh betul. Nah, Jadi itu memang Bang Ahmed, jangan WBK WBBM itu hanya dianggap sebelah mata gitu. ya betul. Itu enggak gitu. berikan konsepnya. efek yang signifikan sekali, sangat signifikan sekali. Saya pun juga lihat sekarang beberapa juga kalau kita kan memang glorifikasi luar biasa nih dari kita sejak Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian jadi Kementerian Hukum itu glorifikasi WBK WBM tuh wah luar biasa. Saya lihat juga beberapa instansi di luar kita nih, udah mulai nih, Udah mulai untuk menuju ke sana nih. Itu. Oke Bang, udah panjang nih kan kita proses WBK ini dari lama setahu saya itu. Udah panjang lah kok jalan kita udah dapat WBK. Udah berapa kali kita coba gagal akhirnya 2024 ya. alhamdulillah dapatlah kita itu WBK. Nah, apa hal yang paling berkesan buat Bang Pit nih selama proses kita menuju WBK? Nah, beberapa tahun ini. Ini yang sangat berkesan bagi saya itu bukan masalah administrasi pengumpulan data dukung, karena itu hal yang biasa. Yang sangat berkesan bagi saya itu adalah selain saya sebagai pengampu RB, di situ juga saya diharuskan membuat yel-yel. Nah, luar biasa kan, saya disuruh buat yel-yel padahal saya ini kan bukan semi militer. Tiba-tiba diperintahkan oleh atasan, Bang Pit, tolong buat yel-yel ya karena kita ada penampilan untuk tim Menpan ya waktu itu. Iya. Betul. Oh iya ada Menpan berkunjung ke sini. Ya, betul. berkunjung sini. Kita harus bikin yel-yel. Aduh, saya bilang, oh baik Pak. Nah, selain itu juga saya dan teman kita dulu itu suruh bikin maskot. Nah, maskot ini kan kita nggak bisa bikin sembarangan. Betul. Nah, di gambar maskot itu harus ada artinya. Iya betul. Dan inilah salah satu hal yang cukup berkesan bagi saya selain ada beberapa hal yang lain. Nah, ini akan selalu menjadi istilahnya apa ya, peninggalan buat saya di kantor wilayah. Legacy. Ketika mungkin kita nggak tahu kan apakah kita akan selamanya di kantor wilayah atau pindah ke kementerian lain yang kementerian kita sudah menjadi 3 ini saat sekarang ini. Nah, mungkin nanti bisa diingat, itu maskot Gesit yang bikin tuh Bang Pit. Oh ya kan masih ada legasinya lah Bang Ahmed. Elok tuh. Kita tahu banyak. Maskot Gesit tuh elok tuh. Saya suka dengan bentuknya tuh aneh tuh. Kancil ya. Dari kancil yang khas di kita lah. Bahasa Melayunya tuh pelandu. Kalau kita bilangnya pelandu. Orang taunya kancil, kita bilangnya pelandu. Betul. Nah, itu juga yang berkesan buat Bang Pit ya. Tadi yel-yel dan tiba-tiba spontanitas disuruh buat yel-yel. Iya benar, suruh buat yel-yel. Kemudian menyiapkan
apa tadi maskot. suruh bikin maskot. Itu jadi kenang-kenangan tersendiri. Iya, itu masih bisa dilihat salah di YouTube. Masih Masih ada tuh ya? Itulah yel hasil karya saya Bang Amen. Nah, itu kalau orang nak nengok apa Selain yang itu saya juga ikut Bang Fit yel buat. dong. Aduh. Selain Bang Fit ini, selain dia yang buat, dia ikut serta di situ. Jadi dia tak cuma tukang suruh, dia juga ikut andil dalam situ tuh. Jadi double kan, untung bukan jadi komandan yel-yelnya. Dia role model. Dia jadi role model di RB nih Bang Fit nih. Oke lah Bang, sebenarnya nih Bang, ini karena dari dalam masa puasa ya, harusnya nih di kalau di podcast sebelumnya itu biasa ada makanan, ada air, ada minum, ada juada-juada yang bisa disajikan di sini. Ini karena bulan puasa tak ada Bang. Oh ya, tak apa. Nanti mungkin lah Pak Produser mungkin bisa lah, boleh nanti kita syuting lepas-lepas puasa atau lepas-lepas tarawih mungkin. Nah, bisa lah kita syuting agak-agak malam ya. Jadi biar bisa ada makanan kat sini nih. Ya paling enggak sumber diajak buka bersama lah habis ini. Cocok juga boleh juga tuh. Mungkin produser bisa sampai dengan ke Pimret. Ya, boleh. Kode Pimret. Saya juga nak sampaikan ke orang semua di sana, pelaku UMKM yang ada di Kepri, barangkali orang punya jualan atau benda-benda yang nak dijual, bolehlah kami promosikan, kami sampaikan di sini. Kalian boleh kirim barang kalian, nanti bisa kita letak di sini atau bisa bantu kami jual, kami bantu promosikan, bisa nanti boleh UMKM mana aja yang di Kepri khususnya ya. Kalau nak naruh barangnya kat sini boleh kirim ke sini, nanti biar kami bantu promosikan free of charge, tak ada bayar, gratis. Bapak subscriber kita Bang Ahmed? Oh lumayan ada ribuan juga itu. Itu kan bisa dimanfaatkan kan? Iya itu betul, kan? karena kita termasuk salah satu channel YouTube yang famous. Iya, asik. Famous. Oke Bang Fit, ini mohon maaf ya Bang Fit karena tak ada kue nantilah lepas buka mungkin produser mau ngajak kita buka puasa sama-sama di sini. Kita celoteh asik aja. Tadi kan kita udah panjang berbual nih Bang soal WBK BBM. Nah, setelah nih kita dapat WBK, kemudian insya Allah nanti dapat BBM, itu kan semua yang Abang jelaskan tadi soal integritas pegawai, kemudian pelayanan yang jauh lebih baik, sarpas yang udah meningkat. Kira-kira nih apa yang bisa kita buat, atau menurut Abang ya, apa yang pandangan Abang bisa dibuat agar semangat ZI ini tidak cuma sekedar aja ada dapat WBK adalah malas gitu kan. Nah, apa kira-kira biar semangat integritas tetap terjaga, tak sekedar lewat aja gitu, tak sekedar kita dapat WBK selesai, dia dapat BBM selesai. Kata-kata orang Melayu itu angat-angatit ayam kan. Iya. Kira-kira apa tuh Bang? Kalau menurut saya gini Bang Amen. Nah, di awal saya udah menyampaikan tadi komitmen pimpinan itu sangat berpegang. Ya betul. Pimpinan sangat benar-benar membuat kita tetap bersemangat untuk meraih predikat WBBM ataupun minimal lah kita mempertahankan predikat WBK maksud saya dengan nilai yang optimal. Nah, ketika pimpinan sudah mulai enggan atau mulai tidak peduli dengan apa itu WBK, apa itu WBBM. Nah, ini sinyal negatif sebenarnya kalau menurut saya. Nah, jadi komitmen pimpinan itu tetap itu penting ya, pimpinan yang penting. Paling utama. Yang paling utama itu pimpinan memang tetap pimpinan yang paling utama. Nah, selanjutnya di bawah-bawahnya ini hanya ngikut aja. Ikut, bukan hanya ikut-ikutan, tapi ikut dengan arahan dari pimpinan. Apa yang mau dilaksanakan. Khususnya terkait misalnya nih pimpinan bilang ini kita mau menuju WBBM, kita butuh inovasi yang bisa untuk kita handalkan nanti di saat penilaian WBBM. Ini kan berkaitan dengan arahan pimpinan lagi. Gimana coba kalau pimpinannya enggan mengarahkan atau tidak peduli? Nah, ini kan menjadi catatan negatif di kita nanti. Betul Bang, betul. Itu semua ini tergantung pimpinan ya. Kalau pimpinannya care, tentulah yang bawah ikut. Ikut. Iya kan? Nah, ini Bang Amen, alhamdulillahnya pimpinan di kantor wilayah ini Kakanwilnya itu sangat berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM untuk kantor wilayah di tahun 2026 ini. Terutama apalagi udah dapat WBK kan, jadi makin semangat nih saya lihat, makin semangat kawan-kawan nih bapak-bapak di Pak Kanwil, para Pimti pada semangat untuk lanjut nih ke WBBM. Karena itu selain prestasi juga kan untuk kita di tingkat kantor wilayah. Iya benar. Oke lah Bang, tadi kan Abang sempat bilang dari sisi
budaya kerja itu nampak perubahan, nampak lah, udah nampak jauh perubahan dari segi layanan ke masyarakat juga udah nampak. Nah, dari Sarpras nih Bang, ada tak peningkatan dari sebelum dan sesudah WBK WBM nih? Kalau dilihat dari Sarpras dari awal ya, dari desain ruangan pelayanan itu beda jauh Bang Ahmed. Yang dulu kita hanya mendesainnya asal-asalan, menetapkan tempat khusus untuk pelayanan itu seharusnya ada tetapi kita tidak buat. Iya. Terus khusus untuk kelompok rentan itu seharusnya ada tapi kita nggak ada. Tapi dengan tahun yang baru ini di tahun 2024 2025 ya maksud saya ya, kita udah membangun PTSP. Oh, PTSP. Pelayanan Apa itu, Bang? terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu. Iya, dan itu di mana letaknya, Bang? luar biasa. Itu letaknya ada di lantai 1. Di kantor kita ya, di kantor wilayah Di lantai Kementerian 1 Hukum di bawah. Kepri ya. Nah, kebetulan kan podcast saya di lantai 2 nih. Dan dia ada di lantai 1. Di Itu lantai luar 1. biasa. PTSP itu luar biasa. Dengan adanya PTSP fokus untuk pelayanan masyarakat itu lebih optimal Bang Ahmed. Jadi kita tinggal mengarahkan aja nih. Jadi di PTSP itu kan ada beberapa tempat khusus ya, misalnya Loket khusus ya, untuk gitu. pelayanan loket AHU. Oh, berarti ada yang standby di situ ya? Ya, ada yang standby di situ. Oh, mantap juga tuh. Ya, juga ada tempat khusus untuk layanan informasi kita di depan. Oh, ada juga, ada. Berarti kalau yang butuhnya informasi ke loket layanan informasi tadi, iya. yang butuhnya layanan tentang di Kementerian Hukum nih ya, pelayanan sini langsung ke loket yang tadi itu ya. Disesuaikan. Berarti sudah ada, jadi tak bingung masyarakat berarti ya. Oh, gak bingung. Kalau dulu kan bingung kan, baru masuk, nah kemana nih, celinguk, dan lucunya dulu itu hanya ada satu konter aja. Hanya satu konter aja. Kalau sekarang kan kita sudah udah konter masing-masing. Dan itu kalau menurut saya itu efek dari adanya pembangunan zona integritas menuju WBK ataupun WBBM. Terasa sekali ya perubahannya. Terasa sekali Bang Ahmed, dan itu sangat luar biasa. Ya, dan saya pun lihat juga sekarang ini dulu tak ada tuh toilet disabilitas. Oh, nggak ada. Sekarang udah ada. Untuk kelompok rentan tuh udah ada itu. Ada toilet khusus, jadi tak gabung dengan yang lain. Karena kalau untuk disabilitas ada spesifikasi khusus ya. Iya, benar. Ada hal yang harus dispesialkan di toiletnya. Itu dari sisi Sarpras ya Bang. Jadi memang banyak lah. Saya pun juga merasa tadi yang Abang bilang dari budaya kerja, kemudian Sarpras layanan memang jauh kali berubahnya. Sehingga saya bilang tadi waktu saya masuk tuh tak kayak gini kantor nih. Begitu saya masuk, nanti kalau kawan-kawan ke sini masuk ya tuh ke pintu utama itu lah disambut. Disambut nanti tuh ditanya nak kemana, nanti tinggal isi. Buku tamu pun kayaknya digital juga di sini. Iya, digital. Buku tamu kita semua serba digital. Buku tamu digital, survei layanan juga digital. Nanti selesai itu di satu tempat ya Bang. Jadi tidak dioper-oper. Jadi kalau orang atau kawan-kawan nak kesini terkait apa misalnya tentang apostil, nah tinggal bilang aja nak ke apostil. Nanti tinggal diarahkan ke loket apostil. Nanti langsung dilayan oleh petugasnya ya. Langsung kita ada petugas khusus. Petugas khusus. Itu selalu ada tuh orangnya. Kemudian ini Bang. Tadi Abang sempat nyinggung soal inovasi. Soal inovasi, kalau kita mau WBK harus ada inovasi, itu nanti WBBM juga harus ada inovasi. Kawil Kepri ini apa inovasinya Bang? Mungkin udah nak tahu nih kira-kira apa aja inovasi yang udah kita buat. Untuk di tahun 2025 ini kita ada 9 inovasi Bang Amen. Wih, banyak. Oh, banyak kita inovasi. Itu main-main tuh 9 Pak. Inovasi itu berkaitan tentu saja berkaitan sama tugas dan fungsi kita ya di layanan di kantor wilayah. Salah satu contoh inovasi yang menurut saya itu sangat bagus adalah Kanwil Kepri Menyapa kalau nggak salah. Kanwil Kepri Menyapa. Nah, itu berkaitan sama apa benda tuh? Penyampaian terkait penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan radio. Dengan radio RRI ya. Nah, itu kalau menurut saya sih bagus karena itu dapat berdampak langsung ke masyarakat. Masyarakat memahami apa keterkaitan sama hukum dengan segala macam permasalahannya. Dan satu lagi ada inovasi kita itu supel.
Nah, supel ini berkaitannya sama terkait dengan apa ya istilahnya ya? Supel ini berkaitan survei pelayanan. Nah, di dalam survei pelayanan ini nanti kedepannya akan kita lebih kembangkan, Bang Ahmed. Nah, Berarti nanti survei itu melalui aplikasi nih ya tadi. ya, by aplikasi, tetap by aplikasi. Tak macam dulu kayak apa form-form kita ya. Nggak ada lagi, Jadi Bang semua Ahmed. by aplikasi Sekarang ya. digitalisasi dan itu juga langsung bisa dibuktikan gitu loh. Langsung Kalau bisa kita dilihat, memang, diakses ya. Karena diakses transparansi kita tadi langsung, bukan. ya. Nah, jadi tadi yang pertama salah satunya tadi apa? Kemenkumham menyapa. Kanwil Kepri menyapa. Nah, itu dalam bentuk kita kerjasama sama RRI. Iya, betul. Kemudian ada ngisi acara di situ ya, ngisi yang ngasih tahu tentang apapun lah terkait layanan di Kanwil Kementerian Hukum ini ya. Dan itu bagus tuh karena itu nggak cuma di Kepri bang. Kalau hemat saya tuh kayaknya bisa dijangkau malah se-Indonesia. Banyak Karena kalau radio ini kan didengar semua orang, apalagi RRI itu udah ada RRI digital, itu aplikasi di handphone udah bisa didengar di mana aja. Jadi siapapun bisa dengar. Betul, itu salah satu inovasi yang bagus juga, bagus sekali karena kita dapat menyampaikan informasi dan langsung kalau tak salah saya itu juga ada interaksi dengan pendengar, tak salah saya itu. Oh iya, ada. Jadi ada masyarakat pun yang mau bertanya bisa langsung, bisa langsung ke orangnya yang jadi narasumber pada saat itu. Betul. Itu bagus bang. Kemudian tadi supel ya. Supel itu survei pelayanan kita lah. Jadi masyarakat tuh tersegan-segan. Nah kalau lagi datang ke sini, kalau mau ngasih surveinya apa, tinggal di tekan-tekan aja, tekan aja. Dan itu langsung dapat kami lihat ya, apa. Jadi kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pas dari kawan-kawan atau masyarakat yang datang, itu akan kita tindak lanjut ya. Pasti akan langsung kita tindak lanjut, akan kita perbaiki bagian mana yang kurang atau bagian mana yang tak pas tadi. Oke lah bang, puasa ini masih panjang. Iya, tekak kering. Kode terus kayaknya. Tak terasa juga sembang kita udah jauh nih, udah lumayan memakan waktu yang panjang kali karena harusnya ada kue mue kode lagi nih ya. Tolong Pak Produser ya, tolong bisa dikondisikan. Mungkin berikutnya kita bisa syuting agak malam. Udah banyak hal lah yang kita dengar soal WBK dan WBBM nih. Jadi bukan sekedar WBK dan WBBM itu bukan sekedar predikat, tapi itu bukti dari implementasi dari integritas kita sebagai ASN dalam berorganisasi dan memberikan pelayanan ke masyarakat, ya, terutama pelayanan yang prima tadi ya bang. Betul. Sebisa mungkin gini bang Ahmed, kita sih berharap nanti kedepannya itu Kanwil Kepri dapat menyamai bank dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Oh iya. Nah itu sangat luar biasa. Jadi bisa kita lihat di bank itu bagaimana pegawai-pegawainya memberikan pelayanan. Dan itulah sebenarnya kalau menurut saya ya, selain masalah tugas dan fungsi kita, karena di data dukung WBK atau WBBM itu kan dari 6 area perubahan itu rata-rata terkait tugas dan fungsi kita. Pekerjaan administratif istilahnya, baik di masalah keuangan atau di permasalahan efisiensi anggaran kita apa segala macam. Nah, tujuan utamanya meraih predikat WBBM itu adalah terkait pelayanan publik yang prima. Pelayanan yang maksimal. Iya, pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Dan yang kita harapkan itu kita minimal lah kita bisa menyamai dengan pelayanan publik yang di bank-bank gitu ya. Betul. Itu sangat luar biasa loh pelayanan publik bank. Dari security di depan, mereka sudah menyambut, mereka memahami tugas dan fungsi kita, ya bahkan kan. Kadang-kadang tak sampai ke teller atau ke informasi, selesai di security bank. Nah itu, gitu tuh. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa di bank-bank itu seperti itu ya. Dan kalau menurut saya bahasa WBBM itu seperti itu. Iya. Tujuannya yang seperti itu ya. Betul, jadi berdampak betul langsung. Sangat membantu mempermudah masyarakat ya. Mempermudah masyarakat. Ini di luar inovasi ya bang. Ya betul. Ini di luar inovasi. Ini kita berbicara hanya berbicara layanan dalam bentuk layanan. Ya. Di salah satu 6 tadi ada ya. Ada layanan tadi ada di satu 6 area perubahan tadi itu ya. Peningkatan kualitas pelayanan publik itu mimpi atau harapan kita setelah kita dapat PBK terus menuju WBBM ini minimal kita sama lah kayak di bank-bank gitu kan. Kalau kawan-kawan tahu lah, sering lah pasti ke bank. Pelayanan itu macam mana dari security sampai masuk ke dalam tuh kayak tamu itu betul-betul disambut.
ya. Iya, Tamu itu benar. betul-betul diservis, diberi pelayanan yang maksimal. Bahkan dari security sampai ke tellernya tuh tahu semua tuh sih ya. Betul. Nah, itu harapan kami nanti ke depan, kita pun berharap di kita juga kayak gitu. Iya, Jadi, itu. kalau bisa selesai di pintu depan nggak perlu masuk, Sudah dilayani sudah langsung. dilayani langsung gitu. Minimal security tahulah Iya. apa yang diperlukan oleh Apa yang masyarakat, diperlukan apa yang ditanya. dan apa yang ditanya bisa dijawab dan bisa diarahkan kemana ya, Betul. ke siapa petugasnya gitu. Dan WBK ini kan panjang prosesnya. Kita untuk dapat WBK itu aja tak sebentar ya bang. Butuh Ya, waktu berapa lama, tahun karena butuh pembuktian dalam bentuk data dukung ya. Selain Sarpas tadi ada banyak sekali data dukung, banyak sekali hal yang harus dipenuhi. Prosesnya juga tak sebentar. Terus merubah mindset pegawai dari budaya kerja, mindset terus dirubah. Itu tak sebentar. Jadi memang betul-betul butuh keseriusan dan komitmen kita bersama tadi ya, terutama juga dari pimpinan. Nah, tanpa kerjasama yang baik mungkin ini gak akan jalan. Iya, betul. Jadi tak bisa juga kalau cuma pimpinan, kalau bawahnya nggak ini ya. Jadi kita harus sama-sama. Jadi WBK BBM itu kerjasama tim secara utuh dalam satu organisasi ya, untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik lah ke masyarakat. Karena memang tujuan instansi pemerintah kan itu. Iya. Kita pelayanannya ke publik, ke masyarakat. Begitu juga di kita di Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau ini. Oke, kita juga selalu berharap kalau ZI itu bukan sekedar simbol ya bang. Jadi itu harus betul-betul jadi ditanamkan lah di masing-masing pegawai-pegawai yang ada di sini, individu kita masing-masing. Jadi semacam jadi keseharian kita lah. Jadi tak cuma asal kita pakai pin WBK itu aja kan. Ada pinnya tuh WBK tuh. Jangan sampai gini Bang Ahmed, jangan sampai kita pakai pin WBK terus masyarakat awam yang tahu, wah ini Kanwil Kumham Kepri, Kanwil Kumham ya maksud saya, Kanwil Kementerian Hukum Kepri. Kita lihat tuh baju dinasnya, masyarakat ngeliat, udah ada pin WBK, tapi kelakuannya tidak sesuai gitu. Itu juga yang harus kita jaga. Dijaga bersama-sama. Jadi biar WBK kita nih bukan sekedar predikat aja. Oke lah bang. Terakhir bang, apa nih harapan abang terhadap WBK BBM tahun 2026 ini, khususnya di kita nih di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepri? Baik Bang Ahmed. Kalau harapan saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Ya kita berharap kedepannya dalam penilaian di tahun 2026 ini Kanwil Kepri bisa lulus kontestasi. Amin. WBBM. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Apa inovasi yang perlu ditingkatkan? Nah, itu harus kita pahami bersama bahwa raihan predikat BBM ini bukan hanya sekedar piagam penghargaan dari Menpan. Tetapi ada implikasi positif di diri kita sendiri, khususnya kepada instansi kita. Dan harapan saya ya mudah-mudahan lah kita berdoa bersama Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat meraih predikat BBM tahun ini. Amin. Kita semua berharap, semoga doakan juga kawan-kawannya biar kita dapat predikat WBBM tahun ini ya. Ya, tahun ini. Mudah-mudahan lah Bang Ahmed. Amin. Semoga harapan ini dapat kita wujudkan bersama. Tak terasa Bang, kita udah di ujung terujung kali ini di acara Sembang Hukum kali ini. Semoga apa yang dah kita bincang-bincangkan tadi, yang kita sembang-sembangkan tadi itu adalah banyak ilmu yang didapat dari Bang Pit, kemudian juga jadi pegangan kita lah sebagai ASN ya, bahwa memberikan layanan yang terbaik ke masyarakat itu hukumnya wajib. Ya, sebagai ASN itu suatu yang mesti. Bang Pit, terima kasih. Ya, udah meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai CEO. Bukan. Di Bang Pit ini terkenalnya CEO kalau di kita. Ya, beliau ini sibuk sekali. Jadi pun lah waktu mau ngajak podcast ini harus tentukan waktu dengan beliau dulu. Kalau tak susah jumpa dia. Nah, bulan puasa masih puasa ya Bang? Oh masih, alhamdulillah. Insya Allah nanti sampai buka. Insya Allah masih kode lagi nih kode. Mumpung produser ada di depan kita, mumpung masih kita kode. Mudah-mudahan Pak Produser buka puasa.
Bulan puasa masih panjang, korang puasa jangan tak puasa. Tak boleh tak puasa Sebelum saya tutup, biasa ada pantun sikit. Pergi belayar ke Tanjung Datuk. Cakep. Wah bang. Ulang. Pergi belayar ke Kampung Datuk. Ewa. Singgah sebentar membeli selasi. Ewa. Integritas kita jaga elok-elok. Berikan layanan yang bersih dan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Sembang Hukum berikutnya. Sembang Hukum. Apa tuh?